tulung utang aku sik, kok tak kei tambahan 400.000. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka, BMT ini akad praktek riba terselubung dalam arisan. Nah, ini tentang praktek jual beli yang terlarang yang pertama, yaitu bai'ul ina muslimin. Yaitu apa? Ikut membantu praktek haram. Makanya ada kaidah dalam usul fikih itu ma'adda ilal haram fahuwa haram. Apapun tindakan kita yang menyebabkan terbantunya perbuatan haram itu terjadi, maka perbuatan kita adalah haram. Makanya Allah sudah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, waktu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mendoakannya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan keberkahan, rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala amal-amal soleh kita, solat kita, siam kita bagi yang berpuasa, dan amal-amal soleh kita yang lain, sedekah, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk bisa hadir dan tetap berdiam diri setelah sholat subuh ini untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini kepada kita semuanya, yang dengan ilmu itu kita bisa memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam kita melakukan pekerjaan atau pekerja untuk memberikan nafkah anak dan istri kita, maka betul-betul kita mendapatkan rizqan thayyib, rizki yang thayyib, yaitu halal dan penuh dengan keberkahan. Dan dengan rizki yang thayyib, maka mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana haji seseorang yang dia berangkat di mana sebagian perbekalan dalam melakukan safar untuk berhaji itu didapatkan sebagian dengan cara yang haram. Maka beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu jika sebuah pakaian yang najis lalu dicuci dengan air kencing, maka tidak akan suci. Maka jamaah dimuliakan Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Jamaah dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan sering duduknya kita di majelis ilmu membuat hati kita ini bersih, hati kita ini salim, karena sesungguhnya salah satu yang paling ditekankan di dalam Islam yaitu permasalahan qalbun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa'a syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fi. Ala fa inna likulli malikin hima wa himallah maharimuhu. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Kenapa menata hati ini penting? Kata para ulama, karena hati inilah letaknya kebahagiaan. Orang dalam keadaan apapun, selama ia mampu menata hatinya dengan benar, ia memahami takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti baik bagi setiap mukmin, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka berkata Syekhul Islam, orang yang belum mendapatkan surga dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Maksudnya, bagaimana ia mampu menata hatinya untuk menerima rela dengan setiap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dirinya. Jika dia sakit, maka itu bagian dari kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa dari hamba tersebut. Jika orang itu berhijrah dari mungkin bekerja di lembaga ribawi, kemudian keluar, ternyata hidupnya semakin sulit, hidupnya semakin sempit, semakin berat, masalah silih berganti. Inilah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menguji istiqomahnya kita di dalam berhijrah dan untuk mensucikan diri kita dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Ada seseorang datang kepada saya, Ustaz, saya punya kena masalah. Saya kehilangan, ditipu orang, ya sekitar 700-800 juta. Ditipu orang. Maka kemudian saya terpaksa harus menjual rumah. Ketika saya tanya, antum masih muda, rumahnya bagus? Ya Ustaz, tapi ini dulu hasil dari kerja di ribawi, Ustaz. Oh ya, barangkali. Maka saya sampaikan, inilah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala membersihkan hartamu. Cara Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada untuk meringankan bebanmu nanti di yaumul qiyamah. Dengan Allah berikan ujian. Maka ketika Asiyah binti Muzahim disiksa oleh suaminya, yaitu Fir'aun, maka ketika dipukul oleh Fir'aun, dijemur di bawah terik matahari, diberikan beban yang berat dan dipentang oleh Fir'aun, ketika dipukul Asiyah tersenyum. Padahal pukulan ini sangat menyakitkan, tapi Asiyah tersenyum. Maka sampai Fir'aun mengatakan, oh ternyata dia mengikuti Musa, beriman kepada Tuhannya Musa karena dia gila, karena dipukul malah tersenyum. Karena Asiyah paham bahwa setiap penderitaan semua akan ada balasan kebaikannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Asiyah berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menempatkan dirinya dan dibangunkan istana di jannah. Dan betul, Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian menjadikan Asiyah binti Muzahim salah satu wanita terbaik dari 4 wanita terbaik di surga. Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita-wanita terbaik di surga. Maka oleh karena itulah pantas beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, orang yang belum mendapatkan surga dunia, maka ia tidak mendapatkan surga akhirat. Artinya kemudahan mendapatkan surga akhirat. Maka kunci kebahagiaan itu ada di dalam hati. Meskipun ada orang yang menempatkan kebahagiaan itu ada pada harta. Sehingga orang ini ketika belum kaya, belum mapan, ia tidak akan bahagia. Ada pula orang yang menempatkan kebahagiaan itu pada wajah. Kalau wajahnya ganteng, dia bahagia. Kalau wajahnya cantik, dia bahagia. Sehingga ketika wajahnya ada masalah, dia menderita. Di Singapura ada seorang mahasiswi stres. Dia berwajah cantik, dia berparas menarik, tetapi tumbuh jerawat di pipinya yang tidak sembuh-sembuh. Dia merasa hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Dia merasa tidak bahagia. Akhirnya terjun dari lantai 4. Kenapa? Karena dia merasa tidak bahagia, yang dimana dia diuji dengan jerawat yang tidak sembuh-sembuh. Maka mudah-mudahan jamaah Nur Mirah nggak ada yang terjun dari lantai 4 gara-gara jerawat. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana pentingnya menata hati.
Begitu pula disebutkan oleh para ulama, kenapa pentingnya menata hati? Karena hati ini adalah letaknya niat. Bahwa niat itu menentukan amal soleh kita diterima atau tidak. Lalu kenapa pentingnya menata hati? Karena hati ini adalah al-malik alal jawari, yaitu raja atas seluruh jasad kita. Maka jika hati itu baik, maka seluruh jasad kita itu baik, kata Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang itu mulutnya sering rasani orang, matanya melihat hal yang haram, pikirannya melakukan pikiran yang tidak benar, kemudian tangannya mukul orang, kakinya menendang orang dengan cara zalim, maka sesungguhnya itu menunjukkan dari isi hatinya. Maka hatinya sedang bermasalah. Karena seluruh anggota badan itu dialah yang menentukan, yaitu qalbun. Dan kata para ulama, kenapa memanage hati itu penting? Karena dia letaknya ketakwaan. Dan kenapa menata hati itu penting? Kata para ulama, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat seseorang itu bukan pada rupanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang ditekankan di dalam Islam, bahwa bagaimana menata hati itu penting, sampai Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah berkali-kali, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallah wal laili idza yaghsha. Bersumpah berkali-kali baru Allah menyebutkan qad aflah man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Maka Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga pantas Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya, dan di mana Rasulullah bersumpah, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang melakukan amal soleh, dia lakukan amal soleh itu terus menerus dari sejak dia balik sampai menjelang wafat. Tapi ketika di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan Allah pun masukkan dia ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, karena tertulis tercatat di sana dalam Lauhul Mahfuz. Allah tahu apa yang akan dia lakukan. Allah tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Kenapa bisa demikian? Dari sejak balik sampai menjelang wafat beramal amalan ahli surga. Tapi kenapa ketika berbuat maksiat di akhir hidupnya langsung Allah tutup usianya? Para ulama ahli tafsir mengatakan, karena sesungguhnya amal soleh yang dia kerjakan selama ini, selama bertahun-tahun, selama hidupnya, itu justru tidak mampu membersihkan hatinya, justru dia menyombongkan diri, ujub, merasa lebih baik, dan meremehkan orang lain. Merasa penampilannya paling sunnah, merasa ilmunya paling tinggi, merasa amalnya paling banyak, sehingga melihat orang-orang di bawah dia ahli neraka, sehingga dirinya merasa dia ahli surga. Itulah yang Allah tidak senang. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, hingga ketika dia tergelincir dalam perbuatan maksiat, langsung Allah tutup usianya, sehingga Allah ingin menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu mengetahui apa yang tidak tampak dalam pandangan diri kita semuanya. Jamaah dimuliakan Allah, kita tidak bahas masalah fikih hati, tapi kita bahas tentang lanjutkan kemarin ya, tentang fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'ah. Kita sudah bahas tentang jual beli yang terlarang karena tempatnya, betul ya? Yang kedua, jual beli yang terlarang karena waktunya. Yang ketiga, jual beli yang terlarang karena zatnya. Dan yang keempat, jual beli yang terlarang karena mekanismenya. Sudah atau belum? Belum ya? Hah? Belum ya. Sekarang kita bahas itu. Jual beli yang terlarang karena cara atau mekanismenya. Saya awali dengan praktek riba terlebih dahulu. Yang disebut dengan bai'ul inah. Jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Inah ini hakikatnya adalah tukar uang dengan uang. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan jumlah yang berbeda. Apa itu bai'ul inah? Maka disebut dengan inah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara'
wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian itu melakukan praktek riba, yaitu inah salah satu bentuknya, wa akhadtum adnabal baqar, kalian hanya ikuti bisnis pertanian kalian, wa raditum bizzar, kalian hanya mengurusi urusan dunia kalian, yaitu pertanian atau perdagangan, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, maka kata Rasulullah sallallahu alaikum dullan, Allah yang menimpakan kehinaan pada kalian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 4 perkara ini ada pada diri kaum muslimin, maka kita akan terhina. Sekarang jadi pertanyaan, berapa banyak kaum muslimin yang melakukan praktek riba? Banyak atau sedikit? Banyak. Yang saya sangat menyedihkan dan saya sangat menyayangkan, maka saya sangat berharap kepada kaum muslimin, terutama mereka yang kaya-kaya, tidak usah mengejar dunia yang berlebihan. Dunia itu akan ditundukkan ketika kita mengejar akhirat. Ada prinsip yang amat sangat berbeda antara kaum salaf, orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, para ulama, dengan orang-orang di masa kita, dari kaum muslimin. Kalau orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dahulu para ulama, para sahabat, itu lebih menekankan meninggalkan ya. Lebih menekankan meninggalkan harta yang syubhat. Syubhat itu apa? Abu-abu ya. Ya, meragukan, tidak jelas. Itu lebih menekankan meninggalkan harta syubhat meskipun senilai 1 dirham. 1 dirham itu 50.000. Daripada mengejar untuk bisa berinfak senilai 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kira-kira 4 miliar. Pak. Di sini ada yang nyempluk ke kotak infak 4 miliar tadi. Ya, ada ya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika beliau mengumpulkan hartanya lalu kemudian menyumbangkan seluruhnya, pernah didapati disebutkan oleh keponakannya, itu menyebutkan ya, putranya Asma binti Abu Bakar, kalau tidak salah Abdullah, ya. Maka disebutkan bibi kami itu berinfak pada saat itu ketika beliau sudah mengumpulkan uangnya lalu disumbangkan pada hari beliau berpuasa, itu 70.000 dirham. 70.000 dirham. Kalau dulu 1 ekor kambing itu harganya 10 dirham, berarti 7.000 kambing. Kalau harga sekarang kambing 2 juta, berarti pinten Pak? 2 juta kali 7.000, Pak. Berapa? 14 miliar ya. Ya, ada yang nyumbang 14 miliar. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau ketika di hari menyumbang itu cukup buka puasa beliau itu dengan air putih, kurma, dan roti kering. Cukup itu. Sehingga sampai pembantu beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai ummul mukminin, kenapa engkau tidak sisakan 1 dirham untuk membeli daging? Kenapa kau berikan seluruhnya? Apa kata beliau? Lah kamu tadi nggak bilang. Beliau tidak mengatakan, nggak usah, kita cukupkan ini, enggak. Saking menjaga ketawaduan beliau, paham ya? Dia mengatakan, oh lah kamu tadi nggak bilang, kalau kamu bilang nanti aku sisihkan. Padahal beliau memang nggak ingin menyisihkan. Maka beda kan kalau kita ya kita kadang-kadang, kenapa nggak sih? Udah kita sederhana saja, kan begitu kan? Lalu pembantunya memuji lalu kita bangga, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang ditanya, Mas tadi malam kemana kok jam 2 masih online? Saya tadi malam tahajud Pak, dan alhamdulillah ini sudah saya lakukan 7 tahun, saya tidak pernah keder tahajudnya. Terus siapa yang tanya berapa lama kita tahajud? Kenapa harus memberitahu kita 7 tahun sudah tahajud? Ya, kan begitu. Kadang-kadang nangis baik-baik atau tidak di malam hari, bermunajat kepada Allah jam 3 malam, lalu 3:30 menjelang subuh
bikin status, duhai indahnya bija menangis di keheningan malam. Terus dapat like, lalu kita bangga. Itu bahaya. Maka kata para ulama, kebanggaanmu ketika engkau dipuji, itu menunjukkan dalam ibadah, itu menunjukkan bahwa engkau tidak jujur dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kata para ulama. Maka oleh karena itulah, para ulama terdahulu itu lebih meninggalkan 1 dirham harta syubhat daripada mengejar 4 miliar untuk menyumbang. Tetapi zaman sekarang, sing penting haram diterjang rapopongku diukai sedekah. Gitu Mbak. Ada kan seperti ini? Bikin perusahaan utang ribawi. Meskipun kemarin ada ustadz terkenal, doktor yang menyampaikan riba itu banyak ulama yang tidak bunga itu banyak ulama yang tidak mengharamkan. Ini dibantah oleh jumhur para ulama. Pendapat itu dilemahkan. Meskipun dikeluarkan oleh juga beberapa ulama besar, tapi dibantah oleh jumhur ulama. Dan ini sudah dikatakan ijma. Bahkan 300 ahli ekonomi Islam, profesor doktor berkumpul di Jeddah kalau tidak salah, atau di Mekah ya, saya lupa, 300 lebih dari 300 negara muslim itu sepakat ijma, tidak ada yang berselisih pendapat bahwa bunga itu adalah haram. Begitu pula fatwa yang dikeluarkan tahun 1972 di Pakistan oleh para ulama seluruh dari 35 negara Islam. Lalu ada muncul mungkin doktor atau ulama yang terkenal, beberapa orang memfatwakan lalu kemudian seolah-olah mereka mayoritas. Ini tidak benar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak kaum muslimin yang mereka kaya raya, banyak perusahaan tetapi masih jatuh pada praktek riba untuk mengembangkan usaha. Meskipun saya tahu sedekahnya besar, sedekahnya banyak. Maka kita ikuti para ulama-ulama terdahulu, Abdullah bin Mubarak, para ulama sahabat yang mereka lebih meninggalkan harta syubhat daripada mengejar untuk banyak berinfak. Itu lebih ditekankan meninggalkan harta yang syubhat daripada mengejar untuk menyumbang yang banyak. Nah, salah satu praktek riba itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bai'ul inah. Secara definisinya, secara sederhananya, yaitu jual beli yang dikamuflase dengan utang piutang. Jual beli, utang piutang yang dikamuflase dengan jual beli. Kebalik ya, utang piutang. Hakikatnya utang piutang. Karena dalam Islam itu yang dinilai hakikatnya. Al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Bu, di RT ini mboten enten bunga, Bu. Insya Allah bebas bunga. Ning sopo sing nyile administrasinya 100.000. Nah, apa bedanya dengan riba? Ya atau tidak? Ada yang memiliki mboten enten bunga, bapak ibu, insya Allah pun dihilangkan. Cuman sing nyile kedah infak berapa itu? 10% atau berapa persen ya? Atau 50.000 misalkan. Setiap pinjaman dari di bawah 10 juta, di bawah 1 juta, infak wajibnya 50.000. 1 juta sampai 10 juta, infak wajibnya 200.000. Itu wajib. Ini infak belum buatan bunga, lah maka tetap haram. Karena kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun, itu hukumnya adalah riba. Jangankan bunga 1% yang katanya yang memfatwakan hal itu katanya untuk menutup inflasi. Sekarang jadi pertanyaan kata para ulama mayoritas ya. Apakah di zaman Rasulullah tidak terjadi kenaikan harga? Terjadi atau tidak? Pernah terjadi. Bahkan ketika gandum naik tinggi, itu datang para sahabat. Ya Rasulullah, gandum naik tinggi, maka tetapkan harga gandum. Jangan sampai naik di atas ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak mau. Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Kalau barang langka, harga naik. Barang banyak, harga murah. Kan begitu. Panen mangga di musim rambutan, harganya mahal. Panen mangga di musim mangga, murah. Nah, maka ini alamiah saja.
alamiah. Nah sekarang apakah sahabat diperbolehkan ketika utang kambing misalkan atau utang gandum harga per kilo saat itu katakanlah 2 dirham misalkan, tetapi kemudian ketika mengembalikan harganya naik, apakah suruh menaikkan? Tetap tidak diperbolehkan. Lama gak jamaah itu Allah, tapi bunganya kecil Ustaz. Jangankan bunga sebesar 0,5%, pijetan saja bisa mengandung riba. Tak utang ya, tolong utang 500.000 saya sana untuk bayar SPP anak saya. Ya ora apa-apa, engko tak cukup kene ATM, ning tolong pijet 10 menit. Siap, kan begitu kan? Dipijeti 10 menit, maka riba itu pijetan. Dua-duanya dosa. Betul, Pak. Jangankan pijetan. Rasulullah sampai mengatakan begini. Kalau pijetan itu bukan hadis ya, tapi kias saya. Tapi Rasul mengatakan begini. Jika engkau dihutangi oleh saudaramu atau orang lain, lalu jika engkau menghutangi saudaramu, lalu dia menawarkan goncengan, Pak, menawarkan tumpangan, maka tolaklah, karena itu adalah riba. Lupa, bukan bunga 1%, goncengan, Pak. Misalkan ya, saya nggak diutangi orang, ketemu saya, berarti Mas dari masjid mau pulang, oh nggih, pulang Kak. Disik saya nggih. Dia disik. Tapi ketika di masjid diutangi, berarti itu mantuk pun perlu dari kemauan, kan gitu kan? Karena habis diutang. Maka kata Rasulullah, tolak. Tidak boleh diterima. Karena itu adalah riba. Kecuali kata Rasulullah, kalau goncengan itu lebih dulu dan menjadi kebiasaan. Paham? Misalkan saya itu setiap ke masjid goncengkan beliau. Nah suatu saat beliau ngutangi saya. Apakah kemudian saya mengatakan yang pangapunten Pak, untuk sementara kalau mboten saged gonceng nggih. Soalnya jenengan baru ngutangi saya. Tidak boleh saya goncengkan terus. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Sebelum utang sudah terjadi, maka nggak ada masalah. Tapi kalau munculnya setelah diutangi itu indikasi kuat bahwa dia ingin memberikan imbalan. Kan begitu? Nah, maka tidak diperbolehkan. Yang boleh menurut jumhur ulama, kalau tambahan itu tidak dipersyaratkan di awal dan setelah lunas atau berbarengan dengan pelunasan. Contoh misalkan ya, saya ngutangi seseorang 5 juta. Dia nggak minta tambahan, saya pun tidak menjanjikan tambahan. Cuman ketika saya mengembalikan 5 jutanya, karena saya pinjam 10 tahun yang lalu kan, kasihan ini, duitnya kan menurun Pak ya. Maka saya bilang, Pak ini utang saya 5 juta, dan sebagai bentuk terima kasih saya ini ada 3 juta buat panjenengan. Boleh nggak dia terima? Jumhur ulama membolehkan. Paham? Karena tidak dipersyaratkan di awal. Dan dilakukan setelah lunas atau berbarengan dengan pelunasan. Tapi kalau datangnya Pak, mohon maaf Pak, utang 5 juta 3 tahun yang lalu, kalau dari yang saya bayar, mungkin benten sak yuto. Niki enten kelengkeng telung kilo mangtampani misalkan ya. Maka 3 kilonya haram, tidak boleh. Karena dia berikan itu sebelum lunas. Supaya kalau dia dikei, oh ya rapopo, dicicil rapopo lah, sementing ngei kelengkeng 3 kilo bensasi kan begitu. Nah, akhirnya jadi masalah. Makanya inilah kehati-hatian di dalam Islam. Nama gajah dunyakakan Allah. Nah, inah itu adalah utang piutang yang dikamuflase dengan jual beli. Dan praktek ini kami temukan di sebuah BNT, Pak. Betul, Pak. Makanya jadi pengurus BNT itu wajib memiliki ilmu terlebih dahulu. Kadang-kadang pengurus BNT, ya tidak semuanya ya, masa ada yang kami dapatkan, atau bank syariah, itu sudah jadi manajer, tapi lulusan pertanian, Pak ya. Kemudian, pernah nggak ngaji atau duduk di majelis ilmu, belajar tentang fikih muamalah? Enggak, tapi saya sudah training seminggu. Wah, seminggu training, Pak ya. Terus sehari 2 jam. Apa ya cukup kan gitu. Mungkin masalah akad-akadnya saja oke. Oh, akad merubah ini, akad mudorobah begini, akad wadiah begini, akad ju'alah dan lain sebagainya. Oke, itu selesai. Tapi apakah fikih dasarnya dia sudah mempelajari bagaimana syarat sahnya jual beli? Bagaimana praktek-praktek yang dilarang dalam transaksi jual beli? Bagaimana barang-barang ribawi? Bagaimana kaidah pertukaran antara barang ribawi?
3 pokok ilmu ini harus dipelajari terlebih dahulu sebelum dia belajar akad-akad. Karena ini dasarnya. Kalau dasarnya nggak paham, nanti terjadilah masalah dalam pelaksanaan prakteknya. Nah, salah satu masalah yang sering kami dapati itu adalah tabungan berhadiah. Ada atau tidak? Ada. Misalkan yang nabung di BMT kami 10 juta nggak diambil setahun langsung dapat rice cooker. Ada nggak seperti ini? Ada. Yang nabung 150 juta tidak diambil 5 tahun langsung dapat apa itu? Motor ya, kulkas atau motor ya. Kalau nggak salah motor itu 150 juta tidak diambil 5 tahun, Pak. Itu langsung dapat motor Lexi kalau nggak salah. Ya. Ada atau tidak? Sekarang sudah nggak ada. Ya. Itu ada, Pak. Kenapa? Karena nggak paham. Saya sudah konfirmasi ke DSN ya, Dewan Syariah Nasional di MUI di Jakarta, bahwa itu tidak boleh. Ya. Saya sampaikan, Ustadz, ini ada masalah begini, Pak Kiai, ini ada masalah begini. Kata mereka di DSN, itu nggak boleh. Ya. Karena itu sama saja praktek, bahasa sederhana, tulung utang ngono aku. Ya, paham? Engko tak kei motor. Loh, akadnya bukan utang, Ustadz, wadiah nitip. Nah, sekarang nitip itu sifat asli dasarnya adalah amanah. Nggak boleh dipakai. Kalau dia dipakai, maka dia akan berubah. Kalau dipakainya cuman kayak handphone yang dipinjam dipakai begini, maka akadnya Aria. Dikembalikan juga handphone yang sama. Mereknya sama, tipenya sama, nomor serinya sama, emailnya sama. Tapi kalau dipakai itu didol ya tidak, nanti pas wae ngembalikan ditukokke handphone sing podo, mereknya podo, jenisnya sama, tipenya sama, tahunnya sama, kualitasnya sama, dikembalikan. Itu akadnya qard, utang piutang. Sekarang kalau bank itu, BNT itu memakai duitnya nasabah, kira-kira yang dikembalikan nomor serinya sama? Tidak. Dia ganti dengan nomor seri yang lain. Itu pun utang nasabah yang lain. Maka akad wadiah, seluruh lembaga keuangan apapun, konvensional maupun syariah, itu akan berubah menjadi qard, utang piutang. Maka kalau tabungan itu menjanjikan hadiah di awal, maka itu termasuk praktek riba. Ini tidak diperbolehkan dan sudah dikeluarkan fatwanya oleh para ulama. Tapi masih ada. Ada yang model ribanya pakai alibi arisan, Pak. Betul, pakai alibi arisan. Saya dapat ini di BMT juga. Mudah-mudahan pengurusnya ada di sini. Enggak ada ya. Kalau di sini nanti kita diskusi. Ada satu pengurus ketika saya sampaikan, saya temui diskusi, kata beliau, tapi kita nggak diprotes oleh DPS kita, Ustaz. Ya tidak apa-apa, tolong temukan saya dengan DPS panjenengan, saya ingin bertukar pikiran dengan beliau. Kenapa ini bisa dilakukan? Siapa tahu beliau hujahnya lebih kuat daripada apa yang saya miliki. Ya. Tapi sebelum kami ditemukan, beliau sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang merasa jadi pengurus BMT ini, kita berdiskusi, Pak ya. Nah, BMT ini pakai arisan. Arisannya apa? Begini. Arisannya tiap bulan 100.000 Pak, bayarnya. Selama 3 tahun, 36 bulan. Berarti totalnya 3.600.000. Saya pernah tanya berapa anggota yang ikut. Bisa sampai 1.000 orang. Berarti setiap bulan itu BMT bisa mendapatkan dana 100 juta. Setahun 1,2 miliar. Tapi nanti peserta arisan ini, nanti ketika dapat namanya keluar, dapatnya tidak 3.600.000, tapi 4 juta. Munda 400. Kira-kira kalau arisan modelnya teniki bangkrut nomor Pak? Siapa yang tombok 400? Semua duit yang terkumpul itu sama, seharusnya dikembalikan juga sama. Apa enggak bangkrut? Oh tidak, Ustaz. Sebab uang yang terkumpul 100 juta, kan begitu? Seharusnya kan 100 juta dibagi 3.600.000, lalu keluarlah angka 28 orang, diambil nomor 28 orang, lalu dibagikan habis. Kan begitu kan arisan? Tapi ini tidak, diambil cuma 1-2 orang. Berarti uangnya masih sisa banyak. 100 juta katakanlah dikasih 4 juta, diambil 2 orang, masih sisa 92 juta. Nah, 92 juta kali 12 bulan sudah berapa? Kali 3 tahun
Nah, maka uang yang sisa inilah yang kemudian diputar untuk ngasih kredit ke masyarakat. Sehingga dia dapat modal. Nah, nanti di akhir tahun ketiga akhir baru kemudian dibuka semuanya, dibagikan 4 juta, 4 juta. Bahasa sederhananya, tolong utang aku sik, aku tak kei tambahan 400.000. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka, nah, BMT ini akan praktek riba terselubung dalam arisan. Tapi ada praktek riba inah, yaitu utang piutang yang dikamuflase jual beli, itu juga terjadi. Ada 12 mahasiswa yang kami waktu itu diminta untuk mengajar di salah satu universitas pasca sarjana karena mahasiswanya ini para pemilik BMT dan direktur BMT. Ada 12 mahasiswa waktu itu. Ada kalau nggak salah 7 mahasiswa pemilik dan sekaligus direktur BMT. Beberapa di antara mereka, Ustadz, kami akan merubahnya tidak rumit, Ustadz. Enak. Enak bagaimana? Begini, kalau BMT lain butuh apa? Motornya apa? Tipe sekian, tahunnya kira-kira sekian, harganya sekian. Oke, BMT nyari, Pak. Nyari motor, setelah nyari, dibeli, kemudian disampaikan, Mas, ini motor sudah kami dapatkan, sudah menjadi milik BMT. Kalau mau kita lanjutkan pembicaraan kemarin, ini motornya, silahkan dicek. Oh ya, cocok. Oke, cocok. Ini saya belinya 4 juta, saya jual 7 juta, dicicil selama 4 tahun. DP-nya 2 juta. Misalkan ya. Selesai. Kan begitu. Repot, kata direktur BMT. Dia sampaikan, kami modelnya nggak begitu, Ustaz. Kami enak. Ada ibu-ibu misalkan, mau diakadnya pakai modal ingin modal usaha atau untuk beli barang, kita gampang. Beliau datang, butuh uang berapa, Bu? Saya mau beli motor. Ya, berapaan harganya? 5 juta. Oh ya, 5 juta. Begini saja, Bu. Ini ada handphone. Ya. Tapi waktu itu dia gunakan emas. Ya. Tapi saya contohkan handphone saya karena di meja saya handphone. Ini ada handphone. Silahkan jenengan beli dengan harga 6 juta. Bayarnya dicicil tiap bulan 500 selama 12 bulan. Gak usah pakai DP. Loh, saya butuhnya motor, Pak, bukan handphone. Nggak apa-apa, yang penting beli handphone ini dulu. Nanti masalah dapat motor gampang. Oh begitu, ya. Pokoknya manut saja. Ini handphone, jenengan beli. Ini kan handphone kami nih, di BMT. Jenengan beli harga 6 juta. Dibayar cicil 500.000 tiap bulan. Kalau sampai ini saja, sah atau tidak, Pak? Sah, boleh, halal. Cuman persoalan tidak sampai itu. Nah, handphone ini kan milik ibu sekarang. Terserah ibu, handphone ini mau dibanting, mau dibuang, mau dikasihkan orang, mau dijual, itu kan haknya ibu. Nah, sekarang ibu kan nggak butuh handphone. Loh iya, jenengan yang nyuruh saya beli handphone. Nah, sekarang handphone ini mang jualah. Nah, saya BMT siap membeli kembali dengan harga 5 juta kontan. Paham? Ya. Nah, handphone ini kan jenengan tadi beli berapa, Bu? 6 juta kan? Ya, ini handphone jenengan beli 6 juta. Sekarang handphone ini saya beli lagi dengan harga 5 juta. Ini uangnya, sini handphonenya. Nah, sekarang jenengan dapat duit 5 juta. Mang tumbas motor piyambak sing jenengan senengi. Rasido ditukokke motor dinggo rabi meleh nggih mboten napa-napa. Ya, misalkan kan itu kan uang jenengan. Enak Ustadz kami seperti ini. Jadi gampang, nggak usah cari motornya. Wah, ngawur ini kan saya bilang. Makanya dalam belajar fikih muamalah, dalam menjalankan BMT jangan cuma belajar akad-akadnya saja, merubah ini. Tapi belajarilah 3 ilmu dasar yang paling utama tentang rukun syarat sahnya jual beli, barang-barang ribawi dan kaidah pertukaran barang ribawi, dan praktek-praktek jual beli yang dilarang dalam Islam. 3 ini paling pokok dalam belajar ilmu fikih muamalah. Tapi kalau cuma akadnya saja, wah salah. Sehingga praktek ini terjadi. Jangan hanya mengira, lu kan jual beli sah Ustaz, ini dibeli lagi, kan nggak ada masalah. Ini masalah. Kenapa? Karena hakikatnya utang piutang. Tak utangi 5 yuto, balikin 6 yuto. Gitu, balik.
Cuman handphone ini jadi rekayasa, Pak. Ngono iso yo saya juga bisa. Pak, ini handphone tak saya berikan ke jenengan. Malaikat tolong dicatat, saya telah berinfak handphone di pagi hari. Bapak yo kudu golek pahala, mang infake handphone Pak. Ning kalih kula melih. Jenengan infaknya ke saya lagi. Malaikat tolong dicatat, beliau dapat pahala telah bersedekah handphone. Pak, kita isi pisang tok kurang. Yo diulangi ping 10 gen pahalane oke. Itu kan rekayasa. Sama seperti rekayasa orang-orang Bani Israel di sekitar Laut Merah yang mereka itu dilarang menangkap ikan di hari Sabtu tetapi memasang jaring di hari Jumat lalu ngambil jaringnya di hari Ahad. Kan kurang ajar Pak. Lama-lama mengambil ikan di hari Sabtu. Ini arah menuju kepada yang haram. Maka dalam Islam itu ada kaidah fikih namanya saddud dzari'ah, yaitu memendung segala kemungkinan yang akan menjatuhkan kepada yang haram, maka sudah ditutup oleh Islam. Sama seperti praktek yang terjadi dalam sebuah lembaga keuangan, utang piutang yang digabungkan dengan jual beli. Dengan jual beli. Pada Rasulullah mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak diperboleh, tidak dihalalkan salaf utang piutang itu digabung dengan jual beli. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala berfatwa bahwa jika seseorang menggadaikan satu barang, lalu setelah menggadaikan dia nggak ngambil tambahan bunga apapun tidak, cuman barang yang digadaikan itu dia terima lalu ditaruh di tempat mereka, lalu ketika ditaruh di tempat mereka tempatnya suruh nyewa. Paham? Mas aku ora njaluk bunga lho Mas. Ning motormu ning nggon garasiku ki tak sewake garasiku sedina 2.000. Berarti sasi swidak. Terus sertifikatmu tak lebokke laciku. Itu sedina sewane 4.000. Sesasi 120.000. Nah, padahal ijarah itu jual beli manfaat. Sedangkan sebelumnya terjadi utang piutang. Makanya Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak dihalalkan utang piutang itu digabung dengan jual beli. Meskipun nanti ada khilaf di kalangan para ulama, kalau yang diharamkan itu utang piutang dulu baru jual beli atau jual beli dulu baru utang piutang. Jumhur ulama sepakat utang piutang yang diikuti dengan jual beli atau bukan membeli dengan cara utang piutang itu beda lagi ya. Tapi ini utang piutang diikuti. Kalau saya beli handphone dengan cara utang itu boleh, paham? Tapi kalau saya utang yang dipersyaratkan di sana diikutkan jual beli, itu yang masalah. Itu yang bermasalah. Sudah suruh nih Pak. Sudah waktunya habis. Kenapa? Oh 52. Oh masih ada. Masih 2 menit. Lumayan 2 menit ya. Nah, ini tentang praktek jual beli yang terlarang yang pertama, yaitu bai'ul inah. Ini ada sekitar 12, Pak. Emas tadi digadaikan. Ya kalau jenengan nggak tahu nggak dosa. Tapi kalau jenengan tahu bahwa emas jenengan akan kalau digadaikannya tidak ada unsur riba nggak ada masalah. Tapi kalau digadaikannya ada unsur riba masalah kan gitu. Kalau jenengan tahu bahwa dia akan melakukan praktek riba dengan barang yang jenengan berikan, maka jenengan menanggung dosa. Tapi kalau jenengan nggak tahu, jenengan tahunya kan dikasih utang emas, lalu dijual bisa digunakan untuk keperluan dia, nanti pas waktu kembalikan dia kembalikan emas lagi. Jenengan tahunya itu. Tapi ternyata dia melakukan praktek haram, yang jenengan tidak berdosa. Tapi kalau tahu, tapi jenengan nekat menjadi wasilah dia berbuat dosa, maka ikut menanggung dosa. Contoh misalkan, saya punya toko, ya. Ada orang datang mau nyewa, Mas Pulau badhe nyewa tokonya. Buat apa? Pijet plus-plus, misalnya. Sekarang baru rame pijet plus-plus atau digunakan untuk diskotik. Maka selama dia menyewa itu terjadi banyak perbuatan dosa, saya yang punya rumah, toko itu ikut menanggung dosa yang sama dari yang dia lakukan. Berapa? Makanya nanti ada pembahasan khusus dosa yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin, yaitu apa? Ikut membantu praktek haram.
Makanya ada kaidah dalam usul fikih itu ma'adda ilal haram fahuwa haram. Apapun tindakan kita yang menyebabkan terbantunya perbuatan haram itu terjadi, maka perbuatan kita adalah haram. Makanya Allah sudah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Kalau dia menunjukkan kebaikan, dia ikut mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Begitu pula keburukan. Maka meskipun cuma sekedar pegawai bakul sate kambing, nyentel ke, tahu nyentel ke Pak? Menggantungkan kalender gambarnya artis-artis setengah telanjang, seksi-seksi. Dia cuma nyentel ke di warung makan. Maka sing nyentel ke, sing nyetak artisnya, fotografernya, sing duwe warungnya, itu dosanya ikut menanggung dari setiap laki-laki yang menonton dengan hawa nafsu. Apalagi terus baru nonton terus nengguli RRI, itu parah lagi dosanya. Tadinya nggak ada niat, goro-goro nonton gambar itu terus mampir kan RRI, apalagi habis makan sate. Itu yang terlibat semua ikut menanggung dosa. Hati-hati. Makanya dosa itu ditutup serapat-rapatnya dalam Islam dan pahala dibuka selebar-lebarnya dalam Islam. Maka kalau jenengan bisa menjadi wasilah masuk Islamnya seseorang, top. Setiap amal soleh yang dikerjakan jenengan itu mendapatkan pahala. Cuma jarang di antara kita yang mau mendakwai non-muslim atau tidak. Padahal kita diperintahkan mendakwai mereka. Bukankah Rasulullah mendakwai orang-orang non-muslim aslim taslam, ya. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Itu dikirim surat Rasulullah ke raja-raja Romawi, Persia, Mesir, semua dikirim untuk dia. Tapi kita kan jarang mendakwai seharusnya itu menjadi tugas kita. Tapi insya Allah kalau jangan nggak tahu, tidak menanggung dosa. Ada yang tanya lagi? Yang mana? Ngomong silakan. Sah atau tidak? Halak. Ada seorang pengusaha hotel datang ke saya, Pak. Bertanya yang sama dengan yang jenengan tanyakan. Dan dia bertanya sambil nangis, Pak. Beliau sampaikan, Ustaz, sebenarnya saya tidak mau usaha hotel. Dia sambil nangis, apakah? Maka saya sampaikan, maka upayakan hotel jenengan itu betul-betul ketat. Jangan sampai yang masuk itu bukan pasangannya. Jenengan kalau tahu hotel jenengan itu ada orang keluyuran pakai pakaian seksi masuk ke dengan bapak-bapak umur 70, 60 misalkan ya, ada anak muda seksi masuk, itu kemungkinan besar akan terjadi perbuatan jenengan, biarkan jenengan ikut menang. Makanya hati-hati dalam berusaha. Yang lain ada? Ngomong dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Pertama, para ulama juga ditanya tentang masalah syariah. Dalam keadaan sekarang, kalau dia merasa tidak aman menyimpan uangnya di rumah karena dijugoi anaknya, misalkan ya, dijugoi bojone dan sebagainya, atau rawan, ya, maka apakah masih dibolehkan menyimpan di bank syariah atau BMT?
Selama bank syariah atau BMT-nya itu memang syariah, maka nggak ada masalah. Andaikan ini fatwa Syekh bin Baz, BMT itu ternyata prakteknya masih sebagian menyimpang, misalkan, maka yang nanggung dosa dia. Tapi yang penting kita berusaha mencari mana bank syariah atau BMT yang paling mendekati syariah. Kalau kita ragu-ragu mereka prakteknya ternyata ya abal-abal misalkan ya. Ya sudah, jadikan lalu lintas sebagai untuk kayak sumbangan, itu nggak ada masalah. Yang penting jangan bank konvensional. Karena setahu saya bank syariah sudah banyak fasilitasnya kan begitu. Apalagi mengendapkan uangnya di bank konvensional itu masalah. Itu yang punya kebijakan itu ikut menanggung dosa setiap perbuatan praktek riba yang dilakukan lembaga itu dari modal dia. Karena mohon maaf, saya ketemu dengan seorang pegawai yang sudah keluar dari sebuah universitas Islam. Dia menyampaikan begini kepada saya, Ustadz, kampus kami Islam, Ustadz, ya, tapi mengendapkan uangnya miliaran, entah puluhan atau di bank konvensional. Bahkan kampusnya kerjasama dengan bank konvensional. Ya. Dan kami itu, Ustadz, saya itu bagian keuangan, Ustadz. Tugas saya itu salah satunya mengambil bunga deposito untuk memberikan gaji kepada seluruh karyawan TU di seluruh kampus itu. Cukup, Ustadz, dari bunga deposito. Saya nggak sebutkan kampusnya loh ya. Dan nggak usah tanya kampusnya mana. Itu terjadi. Saya merasa berdosa, Ustadz. Saya keluar. Ya. Maka nanti panjangnya bagaimana hukum gajinya ini panjang nanti ya. Ya, kalau dilihat gajinya selama pekerjaannya halal, maka insya Allah tidak ada masalah. Cuman uang yang dia terima memang dalam bahasa Rasulullah itu terkena debunya riba. Tapi dia tidak dosa. Gajinya insya Allah halal. Tapi kalau bahasa ulama sebagian ahli tafsir mengatakan barokahnya berbeda, berkurang lah ya, dengan yang betul-betul bersih. Yang dosa adalah penentu kebijakannya. Ya, pengurus yayasan kampus itu yang menetapkan uangnya diendapkan di bank konvensional atau ikut kerjasama, maka dia ikut menanggung riba yang dilakukan oleh lembaga karena dimodali dari kampus tersebut. Ya. Maka saya di sebuah kampus ngajar saya muamalah, fikih muamalah di sebuah kampus fakultasnya syariah. Saya nggak sebutkan loh ya. Terus saya diminta, Pak Ustadz, tolong buka di rekening Bank Ribawi Indonesia. Saya singkat, nggak usah disebutkan ya. Bank Ribawi Indonesia. Loh, di sini ngajarkan ekonomi Islam, di sini fakultas syariah. Lah kok dosennya kon buka bank rekening ribawi? Ini gimana? Ya kita sudah terlanjur kerjasama dengan mereka, ya sudah. Makanya semua akan menanggung masing-masing dari perbuatan masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Lalu Ustadz, saya sebagai PNS gimana Ustadz? Gaji saya juga saya dapatkan dari rekening ribawi Ustadz. Apakah saya juga berdosa? Hanya saja, karena jenengan nggak punya pilihan lain. Hanya saja kata para ulama, wajib setelah gaji itu masuk, tidak boleh diendapkan, dipindahkan, minimal dipindahkan ke bank syariah. Cari yang paling sesuai syariat menurut pengetahuan panjenengan. Kalau ternyata yang jenengan cari paling syariat ternyata itu di luar kemampuan jenengan itu terjadi praktek riba yang dosa mereka sendiri. Karena mereka sudah mencantumkan dirinya syariat. Wallahu ta'ala alam. Ini fatwa ya dari para ulama. Saya jawab yang di sini dulu. Dalam koperasi simpan pinjam atau hutang, sebetulnya dalam Islam pinjam dengan utang itu berbeda. Kalau pinjam disebut dengan ariyah, kalau utang itu qard. Ya. Saya pinjam dari yang saya pakai, Pak. Boleh. Kenapa? Akadnya pinjam, bukan utang. Ya tidak. Tapi kalau utang, itu masalah. Kalau di akad dan di utang dengan si peminjam, memberi hutang dengan kepada si peminjam, memberi infak seikhlasnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Apakah pemberian infak masih disebut riba? Menentukan waktu apakah bisa dibenarkan. Memberi hutang dengan si peminjam memberi infak seikhlasnya. Oh, maksudnya
diwajibkan. Betul ya, ini yang bertanya. Diwajibkan untuk memberikan infak seikhlasnya, tapi wajib dan sudah diakadkan di awal, maka hukumnya riba, tidak boleh. Kemudian menentukan waktu apakah dibenarkan. Ya, waktu itu juga dalam utang mengembalikan perkara nanti dengan ngasih tenggang waktu tambahan, itu akan menjadi pahala khusus tersendiri bagi yang mutang. Orang 5 juta, kapan kembalikan? Molor, apaan 5 jutanya belum saya bisa kembalikan. Saya minta waktu 4 hari lagi. 4 hari itu dihitung oleh Allah mendapatkan pahala tersendiri. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pahala setengah dari setiap hutang yang diberikan. Jadi molor 4 hari, dia tiap hari itu dianggap berinfak 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000. Belum lagi kalau dia ngutangi saudaranya 2 musliman qardon marataini illa kana qasad. Ngin jenengan 5 juta, kemudian saya ngutang lagi yang lain 5 juta, lalu kemudian semuanya kembalikan, atau maka setiap saya ngutangi 2 kali saya telah berinfak 5 juta rupiah. Padahal duit saya tulis oleh Allah berinfak 5 juta rupiah. Ini kalau sama bunga besar mana, Pak? Besar ini, ya atau tidak? Daripada mengharapkan bunga 2% haram, lebih baik mengharapkan pahala di sisi Allah. Setiap ini ditulis oleh Allah, saya dianggap bersedekah 1 kali dari hutangan. Maka dari itu kalau kita tahu pahala ngutangi orang itu besar, maka nanti pulang dari Nur Mira, tolong difoto tabungannya dan disampaikan ke seluruh jamaah, sopo sing gelem utang mang moro. Nah, maka insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya kayak proklamasi manggil, akan banyak orang yang datang. Ini balik ke pora lah, itu saya nggak jawab. Ya, cukup ya. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.